Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu? Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi ndak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Kalau dia bilang seperti itu tadi, dia keluarkan aja dari ruang rapat ini. Karena dia yang minta dikeluarkan. Kalau dia berbahasa seperti itu, dan saya akan menyurati Menteri Pak Erick Thohir untuk mengganti orang ini. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Jadi sampai 30 tahun, kalau perusahaan ini lancar, baru selesai. Kalau kita mati, tak selesai barang ini nanti Pak. Ganti lagi nanti di rute yang lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan. Kepentingan mengalihkan Freeport ini sebenarnya kepentingan politik. Tapi selesai Pak. Kita lihat aja, yang Bapak hasilkan profitnya pun bukan bayar pokok, bayar bunga dulu. Makanya saya agak galau lihat tadi ada mau hutang lagi. Dan menurut saya hutang itu cuma dua kuncinya. Kalau barang ini lancar, bagus. Kalau barang ini tak lancar, disita lagi barang ini. Ini urusan hutang. Iya, jelas khawatir. Sama yang dibilang tadi sahabat saya Pak Sartono, kalau kita nanti mungkin bisa di sana, Bapak ini bisa di sini, tambah bingung lagi kita megang barang itu. Karena barang berutang. Nah yang saya khawatirkan Pak, 3 perusahaan Bapak ini, yang anak-anak perusahaan yang kecil gabung di Inalum ini, apakah untuk nopang utang ini? Loh, karena udah holding. Tolong bantu, ada kegiatan tambahan nanti di Freeport, kita bareng-bareng bantuin di sana. Bisa jadi nih. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Makanya saya minta data detailnya mana. Akan disampaikan, Pak. Ya, harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, ngerti? Saya diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Tahu Anda jabatan Anda itu mempertaruhkan negara ini. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab dulu. Oke, Pak. Kurang ajar Anda di sini. Saya Kalau Anda nggak senang Anda keluar. Kau pikir punya saudara kau nih semua? Ini punya negara. Bukan punya pribadi. Saya bicara di sini pun atas nama negara. Kurang ajar. Kok dia memang kaitannya di mau rapat nih bahannya harus lengkap. Anda jelasin sejelas-jelasnya karena fungsi pengawasan di sini dan anggaran. Kamu pikir negara ini utang, siapa yang mau bayar? Kamu? Enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan, kalau ada orang begini lagi ndak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya aja. Bila perlu kita suruh menterinya yang datang kemari. Nggak perlu lagi. Saya minta kalau ada orang seperti ini, nggak usah lagi rapat di Komisi 7.
Kamu pikir siapa kamu? Saya tanya apa? Materinya, mana materinya? Kita mau dalemin. Yang saya tanya ini karena saya bingung loh. Kok hutang lagi? Apa-apaan ini? 30 tahun orang udah pada mati, ini hutang belum selesai. Orang hutang itu cuma dua, disita atau lancar pembayarannya. Saya nggak setuju Freeport di daerah Papua itu harus dibangun smelter dan harus banyak-banyak dikeluarkan izin biar semua nambang emas di sana dan mesin itu bisa berfungsi dengan baik. Kita minta nanti sama Kementerian SDM untuk mengeluarkan izin sebanyak-banyaknya di sana. Bukan untuk Freeport aja di sana itu. Emang Freeport yang punya nenek moyangnya di situ. Freeport ini yang bohongin masyarakat semua Republik Indonesia ini. Apa-apaan? Kemarin kepentingan politik dorong sana dorong sini, hasil temuan Kementerian Lingkungan 185 triliun diputar-putar jadi nggak bayar. Bingung juga kita jadinya. Ada apa ini? Emang Freeport ini siapa? Orang ditembak-tembak di sana di Freeport tuh. Lapangan bola tadi kok nggak, lapangan golf tadi nggak ada yang tembak di situ. Saya ingatkan ya pimpinan, izin Anda sebagai pimpinan mengatur lalu lintas rapat ini. Kalau ada mitra kita yang seperti ini, keluarkan nih. Dan tidak perlu dia di sini. Saya minta pimpinan. Ya, cukup Pak. Sebentar pimpinan, belum selesai. Silakan. Jadi juga bukan seenak-enaknya Anda bilang, oh saya begini Pak, saya begini Pak. Kalau mau rapat mitra 3 hari diminta, 3 hari selesai. Sekretariat juga minta dengan mitra. Laporkan ke pimpinan. Kita rapat ini harus ada bahannya. Saya yang khawatir 3 anak perusahaan semua di bawah holding ini akan tersandra dengan hutang Freeport nanti. Investasi apa investasi? Kita punya modal asal bergerak duit kita, ya untung yang ditanya. Mana untungnya? Berapa sebulan saya dikasih? Itu dagang Pak. Ini orang suruh hutang lagi. Saya minta diganti di rut ini. Saya kirim surat secara pribadi dari praksi. Nanti kami minta bicara juga kami praksi Demokrat. Saya akan kirimkan ke Pak Heri sebagai Menteri BUMN. Apa kayak gini? Di holding apa ini? Dibuat begini-begini kita. Bukan tempat main-main ini. Pikir Anda apa-apaan ini? Yang saya tanya itu materinya, masalahnya. Karena bingung kita. Ini mau diapain lagi Freeport ini? Kalau Anda di situ nambah utang, terus nggak bayar, kita harus bangga. Oh nggak bayar Pak, utang ini nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Itulah pinternya saya di sini Pak. Itulah gunanya saya ditaruh negara di sini. Bisa saya cari uang tanpa dibalikkan. Bagus. Izin ya pimpinan. Jadi saya minta kalau dia bilang seperti itu tadi, dia keluarkan aja dari ruang rapat ini. Karena dia yang minta dikeluarkan. Kalau dia berbahasa seperti itu, dan saya akan menyurati Menteri Pak Erick Thohir untuk mengganti orang ini. Selagi masih ada dia, selagi masih di sini kalau saya di Komisi 7, tidak akan saya benarkan dia rapat di sini. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Siapa lagi yang mau bertanya? Pimpinan. Siapa? Pak Doni Upon, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya lihat ini pembicaraan mengenai smelter ini udah lebih dari 5 tahun dari periode yang lalu kita membahas mengenai smelter ini tidak jalan. Saya pikir ada masalah, memang harus kita dalami lagi gitu Pak. Jadi saya mohon untuk kita sama-sama, kita duduk sama-sama mendalami ini gitu. Jadi dalam bentuk apa yang pertemuan apa, apakah itu nanti jadi FGD atau apapun,
yang membuat ini menjadi mencari jalan keluar, win-win solution lah Pak, untuk kepentingan teman-teman kita di Papua dan kepentingan negara kita, jangan kita dirugikan.